Hari ini Beli Arya akan mendongeng. Judulnya Anak Gadungan. Ya, Anak Gadungan judulnya ini. Hiduplah kelompok keluarga, satu keluarga di sebuah desa yang terpencil jauh di sana. Namanya Desa Gadungan. Namanya Desa Gadungan ya, jadi semua di sana tuh gadungan. Kepala desanya gadungan, guru-gurunya gadungan, termasuk anak-anaknya anak gadungan. Nah, di satu desa itu hiduplah satu keluarga. Satu ayah, satu ibu, dan 3 orang anak. Nah, keluarga ini keluarga miskin di bawah garis kemiskinan. Ini udah garis kemiskinan di bawahnya lagi. Nah, karena saking miskinnya keluarga ini tidak punya rumah. Jadi keluarga ini tinggal di rumah orang lain. Jadi ada orang kaya punya rumah di Tegal, di kebun. Jadi keluarga ini tinggal di kebun. Nah, kemudian dari 3 orang anak ini, Beli Arya akan cerita 1 orang anak saja. Dari 3 orang anak ini, yang paling besar cowok, nomor 2 cewek, dan yang terakhir adalah cowok. Beli Arya akan bercerita yang paling besar. Namanya adalah Gus Polos. Gus Polos namanya. Nah, Gus Polos ini dari kecil tidak suka mandi. Bau. Karena tidak suka mandi, teman-temannya selalu membuli, "Ih, bau. Ya. Dan juga wajahnya jelek, kumel karena tidak suka mandi. Adik-adik di sini ada yang tidak suka mandi? Kalau adik-adik sehari berapa kali mandi? Jujur. Nggak boleh bohong nih, pohon beringin. 3 kali, ada yang 2 kali? Jujur. Ada 2 kali. Nah, ini cowok-cowok 2 kali biasanya. Kalau si Gus Polos ini sehari kadang mandi sekali. Kadang tidak mandi. Jadi kalau pagi-pagi misalnya terlambat bangun, dia nggak mandi, langsung berangkat ke sekolah. Karena Gus Polos ini jarak rumah menuju sekolah dasar itu 5 kilo. 5 kilo dia jalan kaki. Adik-adik, sekolahnya di mana? Jauh nggak? Kalau sekolah jalan kaki, naik sepeda, motor, atau naik sepeda gayung? Naik motor. Gus Polos ini jalan kaki. Bayangkan jalan kaki 5 kilo. Mau adik-adik? Nggak mau ya. Nah, saking miskinnya keluarga Gus Polos, dia tidak bisa beli sepeda gayung pun nggak bisa. Karena miskin. Ya. Tapi karena semangatnya, ya semangat pengen sekolah, Gus Polos setiap hari sama adik-adiknya selalu berangkat jalan kaki sama warga teman-teman di sekitarnya. Nah, Gus Polos ini selain dia tidak suka mandi, dia juga kurang pintar alias botik. Tidak boleh bahasa kasar. Bodik. Ya. Karena tidak suka belajar, dia jadinya kurang pintar di sekolah. Tidak pintar di sekolah. Tetapi karena dia tidak belajar dan kurang pintar di sekolah, dia akhirnya menjadi seorang pahlawan. Gus Polos walaupun jelek, dekil, nggak suka belajar, tapi dia jadi pahlawan. Tahu? Dia rela mengorbankan dirinya untuk menjadi ranking terakhir. Dia rela berkorban. Pahlawan itu
rela berkorban. Gus Polos juga rela berkorban agar teman-temannya tidak dapat ranking terakhir. Jadi Gus Polos yang ranking terakhir. Mau jadi pahlawan? Mau kayak Gus Polos ranking terakhir mau? Mau ranking terakhir? Mau? Di sini ada yang dapat ranking terakhir? Jur. Dapat ranking 1 siapa? Angkat tangan. Pasti sama kayak Gus Polos, tidak suka belajar. Makanya ranking terakhir. Udah jelek, dakil, miskin, ranking terakhir pula. Lengkaplah hidup Gus Polos. Nah kemudian kerjaan sehari-hari Gus Polos, paginya berangkat sekolah, siangnya pulang sekolah langsung bermain. Tidak seperti sekarang. Zaman dulu sebelum ada HP ya, jadi Gus Polos itu nggak apa namanya, zaman itu belum ada HP. Jadi Gus Polos zaman itu sama teman-teman yang lain itu suka bermain. Nah, permainan Gus Polos paling senang waktu kecil adalah meong-meongan. Siapa yang pernah main meong-meongan? Jek meng jek bikel, jek meng jek bikel. Tahu main permainan meong-meongan? Pernah main? Di mana? Beneran. Nah, kemudian main dengkleng. Ah, siapa yang tahu main dengkleng? Tahu, beneran. Ini tahu main dengkleng? Wah, enggak pernah main dengkleng. Ya, Gus Polos senang main dengkleng. Main dengkleng itu adalah kita buat sebuah apa namanya? Nah, ini cowok-cowoknya nggak seneng nih, paling mainnya Mobile Legends, betul nggak? Nah, di Puri nyari wifi main Mobile Legends aja. Nah, kemudian selain main dengkleng, main cingklak, ya main cingklak. Tahu main cingklak? Wah, anak zaman now masih tidak tahu main cingklak ya. Itu iPhone-nya. Ya, main cingklak itu pakai apa namanya? Ada bola bekel, batu, twing. Ya. Main guli atau main kelereng. Kalau main guli, main kelereng ya. Dibuang gulinya. Main karet. Main karet tuh, karetnya. Main serot-serotan. Jadi serot-serotan tuh papah, apa namanya tuh ya? Pohon palem itu. Papah pokoknya, ada papah. Ini itu papah nih, gede dia nih papah ini ya. Tapi besar. Ditaruh, terus temannya duduk satu kayak gini dah, kayak gini, terus ditarik satu, sampai jatuh. Jadi waktu kecil tuh Gus Polos tuh sangat senang sekali karena permainan Gus Polos waktu kecil itu penuh dengan kebahagiaan dengan teman-teman yang lain, penuh dengan kebersamaan, tidak seperti sekarang. Jangan gini, nanti matanya bisa rusak. Nanti kita main dengkleng sini ya, tak ajarin main dengkleng ya. Nanti kita main dengkleng sini, setuju ya? Kita nanti buat tutorial main dengkleng. Ya, main dengkleng. Nah, ada main goak-goaan, main gobak sodor. Wah, banyak pokoknya seru ya. Nanti kita akan bermain di sini suatu saat nanti. Oke? Dan selanjutnya Gus Polos waktu SD itu selalu mendapat ranking terakhir. Sering dibully karena jelek, jarang mandi, dan bodoh lagi. Nah, tadi sampai di Gus Polos yang sering dibully. Tahu bully? Sering diejek. Oh, kamu jelek. Bau, jangan dekat sini. Oh, kamu dekil. Oh, kamu bodoh, nggak mau lah main sama kamu. Nah, siapa yang sering dibully di sekolah? Ada yang pernah dibully? Atau ada yang suka membuli? Siapa yang suka membuli? Ya katakan jujur. Tak ada. Beneran. Nah, oh dirimu suka membuli ya? Tunggu karma pala. Nah, kemudian ada sebuah cerita lucu.
Ini yang membuat Gus Polos Gus Polos itu akhirnya Gus Polos juga nakal orangnya ya. Selain jelek, dekit, hitam, bodoh, nakal lagi. Ya, nakal, suka jahil sama temennya. Suka jahil. Temennya sering dijailin, temennya belajar serius, dia ribut. Ya, Gus Polos nggak bisa diam orangnya. Orangnya ribut aja. Nah, suka mengganggu temannya karena dia sendirian, tidak pernah mau diajak main sama yang lain. Jadi akhirnya banyak yang tidak suka. Dan suatu hari nih teman-temannya itu sedang bermain. Ada yang main main ayunan. Ada pohon pisang. Tahu pohon pisang? Ada keraras. Awang keraras. Pohon pisang. Anitu, madan. Pohon pisang. Daun pisang. Anitu, madan. Keraras. Ya. Daun pisang. Anitu. Itu namanya keraras. Kemudian Gus Polos itu keraras, ada teman-teman yang sedang bermain. Gus Polos tuh pengen mengganggu temannya, pengen diganggu nih, orang sedang asik-asik pengen diganggu. Akhirnya Gus Polos itu dia mau kayak Tarzan, diambil kerarasnya, dia lari sweat, awong, maunya gitu kan, awong, boom, jatuh dia. Di bawah itu ada ada batu. Akhirnya Gus Polos mau nangis diketawain sama teman-temannya. Orang kesakitan diketawain. Dan akhirnya guru-guru pun panik akhirnya kan. Guru-guru datang, ada apa? Gus Polos jatuh, dia main keraras itu. Teman-temannya pada nyumpahin, madak bo. Ya, kenapa? Karena Gus Polos sering suka mengganggu temannya dan akhirnya kena karma palanya. Gus Polos jatuh dan akhirnya dibawa ke puskesmas. Setelah dibawa ke puskesmas, Gus Polos terus dia nangis. Karena apa? Karena kakinya tidak bisa bergerak, tidak bisa jalan. Gus Polos lumpuh. Dan akhirnya dia diam di rumah 1 bulan, tidak bisa sekolah. Ya, bukan 1 bulan tidak bisa sekolah. Ya, karena nakal, tidak diorahin, bengkok. Dan akhirnya selama sebulan Gus Polos diam di rumah, kakinya dipijit-pijit sama orang tuanya. Setelah itu akhirnya 1 bulan baru sembuh. 1 bulan dia tidak sekolah. Setelah itu Gus Polos berubah, tidak nakal lagi. Kemudian dia mulai belajar sedikit demi sedikit. Mau dia belajar, tidak mau lagi jadi anak yang nakal. Tapi tetap tidak suka mandi. Dia tidak nakal tapi tidak suka mandi, tetap bau. Singkat cerita, Gus Polos lulus dari sekolah dasar. Kemudian dia masuk ke sekolah menengah pertama, SMP. Nah, di SMP Gus Polos tidak begitu nakal. Nakalnya tapi sedikit. Sama juga tidak suka mandi. Kemudian sekarang jarak dari kalau dari SD ke rumahnya itu ada 5 kilo. Kalau jarak SMP ke rumahnya itu kurang lebih 2 kilo, 2 atau 3 kiloan lah. Tetap dia jalan kaki. Semua teman-teman SMP-nya ada yang naik sepeda, naik motor, ada yang dianterin. Tapi karena Gus Polos dari keluarga miskin, tetap dia jalan kaki setiap pagi. 3 kilo, SMP 3 kilo jalan kaki. Nah, waktu di SMP, Gus Polos karena dia mau belajar, akhirnya dia dapat ranking 4. Dapat ranking 4 ya, dari belakang. Dari 22 siswa, Gus Polos ranking 18.
Hebat nggak? Karena dia mau belajar sedikit, sedemi sedikit dia belajar. Nah, singkat cerita. Singkat cerita lagi. Gus Polos ini lulus SMP. Dia kemudian masuk SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Karena saking miskinnya Gus Polos, dan kemudian keluarganya juga miskin. Karena bapak seorang petani, ibunya tukang pijit. Nah, kemudian dia sekolah di SMK. Nah, karena sekolahnya jauh, 10 km lebih, nggak mungkin dong Gus Polos jalan kaki setiap hari, bolak-balik 10 kilo. Akhirnya orang tuanya membelikan Gus Polos sepeda motor paling jelek. Sepeda motornya itu sudah sepeda motornya itu namanya sepeda motor batu nangko. Sepeda motor batu nangko sudah tua, bunyinya kadang mati-matian di tengah jalan. Karena saking nggak bisa beli. Oh, orang lain sudah pakai motor Mio waktu itu, zamannya itu ya, sudah pakai motor Mio, sudah pakai Jupiter Z, Jupiter MX. Gus Polos masih pakai Yamaha 700 nggak pernah namanya itu. Ya, motor paling jelek. Kalau sekolah tek gini. Untungnya Gus Polos tidak tahu malu dia. Sing lak. Nah, mone ngelakang wang. Kalau zaman sekarang pasti nggak ada yang mau pakai motor jelek. Tuh. Dan kemudian Gus Polos karena dia merasa saya tidak mau terus-terusan hidup miskin. Kalian mau hidup miskin? Tidak ada yang mau kan? Gus Polos akhirnya dia memutuskan, saya harus belajar lebih giat, belajar lebih keras, karena tidak mau hidup terus-terusan jadi anak miskin. Jadi dia terus belajar yang rajin, belajar. Dan akhirnya Gus Polos dapat ranking 1 di kelas. Ranking 1 di kelas. Halo. Dapat ranking 1 di kelas. Wah, dan Gus Polos senang sekali. Ranking 1. Akhirnya saya bisa ranking 1. Ternyata Gus Polos baru dia sadar. Kalau kita rajin belajar, maka ranking 1 itu gampang didapatkan. Dan Gus Polos sudah membuktikannya. Dengan rajin belajar dia dapat ranking 1. Dan orang tuanya senang nangis tuh. Anak mama, anak papa. Ini baru anak mama, ini baru anak papa. Begitu. Gus Polos senang sekali melihat kedua orang tuanya bahagia. Dan akhirnya Gus Polos terus belajar. Dan dia ikut banyak organisasi, ikut ke sana, ikut ke sini. Dan yang paling penting adalah Gus Polos itu dia itu suka menolong. Dia suka membantu orang. Jadi kalau ada orang kesusahan, dia bantu sebisanya dia. Dia suka membantu. Ada orang kesusahan dia bantu. Ada orang sedih dia buat senang. Karena Gus Polos itu selain orangnya nakal, dia itu suka bercanda. Jadi membuat orang senang. Nah, kemudian setelah itu lanjut cerita. Gus Polos itu banyak membantu orang. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Akhirnya Gus Polos dikasih bantuan bedah rumah oleh pemerintah. Dan kemudian Gus Polos karena dia suka ikut organisasi,
suka ikut kegiatan sosial, dia dikenal oleh banyak orang. Semua tahu Gus Polos. Kemudian Gus Polos dia belajar menjadi seorang MC, seorang host, dan dia dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh pemerintah, kenal banyak orang, dia terkenal di mana-mana karena dia suka membantu orang. Dan orang-orang sangat senang sama Gus Polos. Karena apa? Gus Polos orangnya jujur. Jadi orang-orang itu senang sama Gus Polos karena dia jujur. Jadi orang itu senang. Sama Gus Polos dia orangnya jujur. Tidak pernah jarang berbohong. Jujur, suka menolong, dan orang-orang mendekat sama Gus Polos. Dan dia sekarang akhirnya dibutuhkan oleh banyak orang. Gus Polos itu suka membantu orang, suka membantu yang miskin. Walaupun Gus Polos itu masih orangnya miskin, tapi dia suka menolong. Dia tidak bisa menolong dengan uang. Gus Polos membantu dengan tenaga. Dan akhirnya Gus Polos itu dibutuhkan oleh banyak orang. Semua orang senang sama Gus Polos karena kejujuran dan baik hati. Dan singkat cerita, Gus Polos itu suka bercerita kepada anak-anak. Dia suka mengumpulkan anak-anak. Dia kemudian bercerita kepada anak-anak. Dan kemudian dia mendongeng kepada anak-anak. Mengajak anak-anak untuk belajar dari Gus Polos. Walaupun dulunya Gus Polos itu adalah orangnya tidak suka mandi. Tapi sekarang Gus Polos suka mandi ya. Walaupun jarang. Ya tapi sehari 2 kali pasti mandi dia. Kadang sehari mandi sekali. Masih tetap kebiasaannya Gus Polos tidak suka mandi. Tapi kalau ada acara pasti dia mandi. Ya. Walaupun dia jarang mandi, tapi banyak orang yang suka dengan dia. Banyak orang yang membutuhkannya. Bukan karena dia tidak suka mandi, tapi karena kebaikan hatinya, kejujurannya, dan suka. Jadi adik-adik di sini sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, ingat. Dan yang cerita lucu adalah suatu hari Gus Polos bertemu dengan teman-temannya yang dulu suka membuli. Gus Polos kan punya banyak teman nih yang suka membuli dia, yang yang waktu SMP dulu suka mengejek Gus Polos. Ada teman-temannya yang dulu juga tidak suka belajar. Akhirnya ketemu, reuni namanya. Dan akhirnya setelah reuni berkumpul semua temannya, dan yang lainnya ada yang sakit kepala. Aduh Gus Polos, kamu enak hidupmu sekarang punya banyak teman. Saya tidak sedikit punya teman. Sekarang saya sudah nikah, punya 2 anak. Kesulitan. Semua kebanyakan temannya stres karena hidupnya tidak baik. Dia punya teman yang suka mencuri. Sekarang hidup temannya sengsara. Ada yang masuk penjara karena suka mencuri. Jadi Gus Polos merasa bersyukur sekali. Dulu dia suka menolong, dulu dia suka membantu, dulu dia jujur, dan akhirnya sekarang banyak orang yang senang sama Gus Polos.
harus percaya. Gus Polos aja dari ranking 1 dari belakang akhirnya jadi ranking 1 di depan. Karena dia mau belajar. Gus Polos kenapa bisa disukai banyak orang? Karena jujur dan baik hati, suka menolong. Sama seperti Kak Arya. Kenapa banyak orang yang suka sama Kak Arya? Karena Kak Arya baik hati, jujur, tidak sombong, suka menolong, jarang main. Kan? Ya. Itu yang terjadi. Kak Arya kan terkenal di Tabanan. Siapa yang tidak kenal sama Kak Arya? MC terbaik, host hebat, punya banyak teman. Terus setiap hari sini rame, sering membantu orang walaupun nggak punya duit, sering bagi-bagi masker walaupun nggak punya masker, maskernya orang dibagikan. Hebat kan? Itu berkat punya banyak teman, berkat kejujuran. Bagaimana? Kalian mau jujur nggak? Jujur itu mujur. Jangan sampai ini pohon beringin sangat di sini. Kalau apa namanya, kalau kalian itu suka bohong, di bawah pohon beringin ini ada banyak anak-anak yang tak terlihat. Kalau kalian berbohong, nah kalian diingetin sama Amin, ini yang suka bohong nih, anak suka bohong nih. Nanti kalian, ketika kalian suka berbohong, maka apa yang terjadi? Suatu saat nanti banyak orang akan berbohong kepada kalian. Ketika kalian jujur, suatu hari nanti banyak orang jujur akan dekat dengan kalian. Sama seperti Gus Polos. Karena kemudian di bawah pohon beringin biasanya Gus Polos dia dapat bisikan nih. Cening ti anak bapak paling dah pesan cening nggak mau, ya ning cening nggak mau, manin liu akar nak nggak mau. Artinya kalau bahasa Indonesia, cening itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya, adik anakku yang aku kasihi, aku cintai. Jangan sekali-kali kau berbohong. Karena kalau kau berbohong, maka suatu hari nanti banyak orang membohongi. Kalian mau nggak dibohongi terus? Nggak mau kan? Makanya jangan berbohong. Ayo jujur sini, siapa yang sering bohong sama orang tuanya? Jujur. Berbohong sama temannya? Jujur nggak apa-apa. Jujur itu mujur. Kalau jujur di sini jujur itu lebih baik daripada berbohong. Ya. Mulai sekarang adik-adik jangan berbohong, belajarlah jujur. Karena kalau sekarang adik-adik belajar berbohong, suatu hari nanti akan banyak orang berbohong pada adik. Mau nggak dibohongi? Nggak mau kan? Kalau nggak mau dibohongi, jangan berbohong. Itu namanya hukum karma pala. Kalau suatu hari nanti banyak orang yang pengen punya banyak teman yang jujur-jujur, maka mulai dari sekarang belajarlah jujur. Kalian suka dibantu nggak? Suka dibantu? Suka nggak kalau ditolong? Kalau suka ditolong, belajarlah mulai sekarang menolong. Seperti Gus Polos. Suka menolong, sekarang banyak yang menolong. Oke? Mau sekarang jujur? Mau belajar jujur? Mau belajar menolong? Tepuk tangan untuk adik semuanya. Oke, terima kasih untuk adik-adik semua, Bapak Ibu yang menonton saya pada sore hari ini. Itu sedikit cerita tentang Gus Polos, bagaimana seorang anak yang dulunya
adalah nakal, bodoh, jelek, dekil, dan kemudian dia menjadi seseorang yang dibutuhkan di daerahnya. Dia suka menolong, suka membantu, dan membuat semua orang berbahagia. Dan adik-adik juga ingat ya, selalu berbuat baik, jujur, dan suka menolong. Belajar yang paling penting, belajar ya, topik ranking 1 ya. Ya, oke. Nah, itu aja untuk dongeng hari ini, dan selanjutnya saya akan mendongeng-dongeng lagi sama mereka. Untuk minggu selanjutnya jika saya mendapat kesempatan yang lain lagi, saya akan mendongeng Satwa Tantri atau dongeng-dongeng yang sudah terkenal di Indonesia. Dan dongeng yang tadi adalah itu cerita kisah nyatanya saya, kisah yang kemudian saya bumbui dengan hiperbola agar memiliki nilai tuntunan, tapi tidak berbohong ya. Jadi cerita tadi itu tidak ada kebohongan sedikit pun, semuanya nyata, cuma dihiperbolakan saja biar lebih menarik, lebih keren, seperti itu ya. Buat teman-teman semua, Bapak Ibu, terima kasih pokoknya. Sampai jumpa di lain waktu, dan kami juga akan seperti tadi mau membuat video tentang permainan-permainan tradisional zaman dulu lagi di Beton Dingin ya, dan yang lain-lainnya. Pokoknya tunggu video kita selanjutnya, dan jangan lupa besok sore juga akan ada teman saya mendongeng. Terima kasih dan selamat sore. Om Santi Om. Dadah. Dadah.